tayangan berikut ini. Memiliki takdir hidup yang tidak mudah untuk dijalani, tampaknya sedang terjadi dalam diri seorang Aida Saskia. Perempuan yang diketahui berprofesi sebagai disc jockey itu ternyata memiliki cerita dari fase ujian yang dialami dalam kehidupannya. Mulai dari ia menyebut sempat terjerat obat-obatan terlarang, percobaan mengakhiri hidup karena sakit bipolar yang ia rasakan, hingga cobaan sakit kanker payudara stadium 3 yang bersemayam dalam tubuhnya, mengharuskan Aida untuk tetap bertahan dalam kehidupan sekarang. Mohon ampun dan mau memperbaiki semuanya. Yang pasti tidak akan mau melakukan kesalahan yang sudah pernah diperbuat sampai terjerumus narkoba. Sampai menjadi seorang DJ, terjerumus dengan dunia gemerlap malam. Tapi di sisi lain juga Aida bingung gitu loh. Bingungnya adalah ingin ada rasa hijrah, Pak Ustadz. Besar banget perasaan ingin hijrah ini, tapi Aida bingung. Di sini Aida juga membesarkan kedua buah orang anak sendirian, dan yang dibukakan selalu jalan yang ada di dunia DJ, di dunia malam. Makanya bingung, selalu bertanya sama Allah, Aida mau hijrah ya Allah, tapi kenapa selalu dibukakan jalan ini? Luapan emosi dan air mata itu seolah menggambarkan bagaimana perihnya kehidupan Aida Saskia saat ini. Sebelum vonis kanker itu, Aida ternyata sempat menderita bipolar. Sakit itu bahkan sempat membuatnya berpikir untuk mengakhiri hidup yang tidak berguna sama sekali. Aku kan mengidap bipolar juga, Bun. Dan memang ada beberapa fase yang memang saat kita merasa tertekan sekali itu, terus akhirnya melakukan kebodohan yang memang tidak semestinya aku lakukan. Jadi sempat melakukan percobaan selama 10 kali gitu. Dan itulah kehilapan-kehilapan masa lalu yang memang pernah aku lakukan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Percobaan Mas 10 kali. Ya. Bentuknya seperti apa aja tuh? Iya, macam-macam, dari minum obat serangga, dari macam-macam. Sampai benar diminum? Benar diminum. Percobaan tanpa pikir untuk meninggalkan dunia yang dibicarakan Aida bersama Asanti 2 tahun lalu akhirnya tidak terbukti. Buktinya, hingga saat ini Aida Saskia masih mencoba bertahan hidup dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya yang kini berusia 7 dan 8 tahun. Perempuan 39 tahun itu masih bernafas hingga sekarang karena dirinya masih ingin terus bersama-sama dengan anak-anak dan memberikan yang terbaik untuk mereka. Anak sih ya, kedua orang anak, karena buat aku itu adalah support system yang terbesar dalam kehidupan aku untuk bisa bertahan hidup, karena mereka cuma punya aku, dan kalau misalkan aku nggak ada, aku nggak khawatir kalau misalkan memang mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang seperti aku berikan kepada mereka. Ya, buat anak-anakku, jadilah anak-anak yang sangat kuat, anak-anak yang sangat hebat, pintar sholat, pintar mengaji. Intinya jangan sampai lupa pada Allah, selalu di jalan Allah. Apa yang baik di Bunda boleh ditiru, apa yang buruk di dalam Bunda jangan ditiru. Gitu aja. Meski saat ini Aida Saskia dirasa mampu melewati segala rintangan hidup yang datang pada dirinya, ia sempat menuliskan surat wasiat yang ditujukan untuk kedua anaknya. Kepada Asanti, perempuan yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut ini beralasan, jika hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif, jikalau suatu saat nanti dirinya tidak bisa bersama lagi dengan anak-anaknya.
tiba-tiba punya perasaan untuk memberi wasiat? Karena kan pasti insya Allah mudah-mudahan masih berjuang buat hidup. Apa tuh yang dirasain pada saat itu? Ya namanya rezeki, jodoh, maut kan semua Allah yang menentukan ya Bun. Tapi maksudnya dengan kondisi dan posisi aku yang mengidap penyakit sekeras ini, segala sesuatu yang tidak diinginkan bisa saja terjadi kapanpun kan. Ya kan kita nggak tahu, mungkin yang lebih sehat, yang lebih dulu kan kita juga nggak tahu. Tapi dengan posisi yang sekarang ini aku alamin, ya maksudnya lebih menjaga-jaga aja lah gitu loh. Kalau misalkan kemungkinan terburuk itu terjadi, setidaknya apa-apa yang harusnya menjadi hak dan kewajiban keluarga untuk disampaikan ke anak-anakku sudah selesai semua dan sudah diamanahkan gitu. Ya betul. Beruntung Aida dipertemukan oleh Ustadz Hilman yang bisa membuat dirinya mendapat jawaban atas cobaan yang terus-menerus datang padanya. Membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada pertanyaan, kenapa ujianku seberat ini? Maka tolong yakinkan di hati, iya, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Ujian ini gak diberi kepada orang lain, tapi diberikan kepada kita, karena Allah tahu kita sekuat itu. Allah aja tahu, Allah aja yakin. Masa kita nggak yakin? Maka tegar dalam hidup. Mohon maaf ya, jauhkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Jangan, itu dosa besar. Jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat, orang yang salah. Maka Kak Aida, boleh jadi ujian yang menimpa hari ini sebab daripada dosa kita. Kenapa? Allah pengen menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu baik? Sensasi kasturi seperti wangi